Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Video kali ini abang akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba chapter 204 sampai 205. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja meluncur ke pembahasannya. Awal kisah manga Kimetsu no Yaiba chapter 204 menceritakan 3 bulan setelah pertempuran besar melawan iblis berakhir. Di kediaman kupu-kupu diperlihatkan kondisi Tanjiro, Nezuko dan 2 sahabatnya nampak telah membaik. Hanya saja beberapa anggota tubuh Tanjiro yaitu lengan kiri dan mata kanannya kini sudah tidak berfungsi. Lalu Tanjiro pun bertanya kepada Nezuko tentang kondisinya sekarang. Sembari tersenyum, sang adik pun menjawab, "Aku baik-baik saja." Kemudian Tanjiro pun merasa menyesal atas perbuatannya tersebut, karena apa yang telah ia lakukan sepertinya akan menimbulkan bekas luka di tubuh sang adik. Namun sang adik sendiri tidak memperdulikan hal tersebut. Malahan dia merasa lega karena sang kakak kembali menjadi manusia. Nah teman-teman, di panel ini pun akhirnya ada penjelasan mengapa Tanjiro bisa kembali menjadi manusia dan Nezuko tidak kembali berubah menjadi iblis setelah pundaknya digigit oleh Tanjiro. Jadi sesuai keterangan yang diungkapkan oleh iblis Yushiro, Tanjiro bisa berhasil kembali menjadi manusia berkat obat Shinobu. Dan Nezuko tidak kembali berubah menjadi iblis karena memiliki antibodi atau kekebalan terhadap sel Muzan setelah ia sempat menjadi iblis dan lalu kembali menjadi manusia. Di malam sebelumnya pun, pada saat berkunjung, Yushiro pun berkata jika tidak ada obat Shinobu atau kehadiran Nezuko, maka Tanjiro tidak akan bisa kembali menjadi manusia. Selain itu, ia juga terkejut karena Tanjiro juga memiliki kemampuan yang hebat sebagai iblis. Bisa langsung menaklukkan matahari dan juga lebih kuat dibandingkan Muzan dan juga Nezuko. Untungnya Tanjiro tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Atas perjuangan kerasnya tersebut, Yushiro pun bangga terhadapnya. Sebelum berpisah, Tanjiro pun berkata kepada Yushiro agar Yushiro jangan mati, karena hanya dialah yang bisa menjaga kenangan Tamayo. Singkat cerita, di panel berikutnya diperlihatkanlah pertemuan pilar terakhir di kediaman Oyakata yang dihadiri oleh Sanemi, Tomioka, Kiriya, dan 2 adiknya. Di pertemuan tersebut, Kiriya pun menyampaikan bahwa hanya Sanemi dan Tomioka lah pilar yang tersisa, dan sebagian besar anggota pemburu iblis telah tewas. Tapi kita berhasil melenyapkan para iblis. Oleh karena itu, Kiriya pun menyatakan bahwa mulai hari ini organisasi pemburu iblis resmi dibubarkan. Sembari membungkukkan badan atas nama klan Ubuyashiki, Kiriya dan kedua adiknya pun mengucapkan banyak terima kasih karena selama bertahun-tahun Sanemi dan Tomioka telah mempertaruhkan nyawa dan bertarung demi keselamatan orang-orang di dunia ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Kiriya dan kedua adiknya, sontak membuat Sanemi dan Tomioka pun segera menghentikannya. Karena organisasi pemburu iblis ada berkat keluarga Ubuyashiki. Gyu pun berkata bahwa Kiriya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ayah dan leluhurnya pun pasti bangga terhadapnya. Mendengar hal tersebut membuat Kiriya dan kedua adiknya pun tak kuasa menahan air matanya. Kemudian cerita pun kembali ke kediaman kupu-kupu, tepatnya di kamar Tanjiro, di mana kali ini diperlihatkan Tanjiro mendapat banyak kunjungan dari para sahabat. Mulai dari sang mantan pilar suara dan ketiga istrinya, lalu ada ayah dan adik dari almarhum sang pilar api, dan yang terakhir kunjungan dari para penempa pedang dan para kakushi. Lalu di saat kamar Tanjiro semakin sesak karena banyak orang yang berkunjung ke sana, di saat itu Inosuke Hashibira yang lapar pergi ke dapur untuk memakan makanan yang dibuat oleh Aoi secara diam-diam. Aoi yang menyadari aksi Inosuke tersebut langsung memarahinya dan memperingatkan agar Inosuke tidak mencuri makanan lagi. Setelah itu, Aoi pun memberi sepiring makanan untuk Inosuke. Melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh Aoi, mungkin dari sinilah benih-benih cinta Inosuke terhadap anak buah Shinobu yang satu ini pun akhirnya muncul. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Tanjiro menghampiri Kanao yang sedang memandangi pohon sakura yang ditanam oleh pengguna pernafasan bunga pertama.
Lalu Tanjiro pun bertanya apakah mata Kanao baik-baik saja dan bagaimana dengan lukanya. Kanao pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Matanya pun tidak buta sepenuhnya. Selain itu, lukanya pun sudah mulai sembuh. Lalu Kanao pun memberitahu Tanjiro bahwa barusan pilar angin datang dan dia memberikan Kaburamaru si ular pintar partner dari sang pilar ular. Sementara itu, di tempat lainnya diperlihatkan Nezuko dan Sanemi berpapasan di sebuah bangunan. Sembari tersenyum, Nezuko pun menanyakan kondisi sang pilar angin. Lalu Sanemi pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah itu, Sanemi pun meminta maaf kepada Nezuko karena pada saat ada masalah setelah Muzan dikalahkan, dirinya saat itu sedang tak sadarkan diri. Mendengar hal tersebut, dengan santainya Nezuko pun tertawa sembari berkata bahwa dirinya juga pernah tertidur selama 2 tahun dan kakaknya pingsan selama 1 bulan. Melihat senyuman Nezuko membuat Sanemi pun teringat kepada adiknya Genya yang telah tewas. Lalu ia mengelus kepala Nezuko dan berkata, "Jaga dirimu." Tak lama kemudian, Nezuko dan Tanjiro pun akhirnya bertemu dengan Urokodaki Sakonji dan Gyu Tomioka dengan tampilan rambut barunya. Keesokan harinya, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke pergi berziarah ke makam para pemburu iblis dan menaruh bunga di setiap makamnya. Setelah itu, mereka berempat pergi ke rumah Tanjiro. Di tengah perjalanan, Tanjiro dan Nezuko bertemu dengan Paman Saburo. Tak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Sebelum masuk rumah, Tanjiro, Nezuko, dan 2 sahabatnya berdoa untuk keluarga Tanjiro yang telah meninggal. Sesudah berdoa, barulah mereka mulai beres-beres rumah, mandi, makan, dan bercanda sampai tak terasa malam pun tiba. Kemudian di panel terakhir, diperlihatkan keadaan dunia yang sangat berbeda dari zamannya Tanjiro dan sahabat-sahabatnya hidup. Lanjut ke chapter 205 atau chapter terakhir manga Kimetsu no Yaiba, di mana di sini kita diperlihatkan para keturunan dan reinkarnasi para pemburu iblis di zaman modern. Dan ada juga yang masih hidup dan berumur panjang sampai di zaman tersebut. Siapa sajakah mereka? Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada Kamado Kanata berumur 16 tahun. Dia adalah seorang pelajar. Jika dilihat, Kamado Kanata ini wajahnya sangat mirip dengan Kanao Shuiri. Kamado Kanata memiliki seorang adik laki-laki bernama Kamado Sumichiko yang berumur 15 tahun. Dan Sumichiko memiliki rupa seperti Tanjiro. 2 bocah Kamado ini kemungkinan adalah keturunan dari Kanao dan juga Tanjiro Kamado. Lalu selanjutnya ada Agatsuma Yoshiteru. Dia adalah seorang pelajar. Rupa dan sifatnya sangat mirip dengan Zenitsu Agatsuma versi rambut hitam. Hanya saja Yoshiteru ini tubuhnya agak sedikit tinggi. Nah, Yoshiteru memiliki seorang kakak perempuan bernama Agatsuma Toko yang penampilannya sangat mirip dengan Nezuko Kamado. Dari nama klannya saja pasti kalian sudah tahu kan bahwa 2 orang ini merupakan keturunan dari Zenitsu Agatsuma dengan Nezuko Kamado. Kemudian di zaman ini juga diceritakan keturunan dari Tengen Uzui bernama Uzui Tenma. Dia ini adalah seorang atlet muda yang sukses memenangkan medali emas di cabang gimnastik. Lalu ada keturunan dari Inosuke Hashibira bernama Hashibira Aoba. Keturunan Inosuke ini adalah seorang peneliti yang baru-baru ini sedang meneliti tentang bunga laba-laba biru. Kemudian di zaman ini juga ada reinkarnasi dari para pilar. Yang pertama ada Muichiro Tokito dan saudara kembarnya yang di sini diperlihatkan masih bayi. Lalu ada Shinobu dan Kanae Kocho yang menjadi seorang pelajar dari Akademi Sekirei. Selanjutnya ada Gyome Himejima yang bereinkarnasi menjadi seorang guru TK. Lalu ada Obane Iguro dan Kanroji yang bereinkarnasi menjadi sepasang suami istri yang memiliki sebuah restoran. Kemudian ada reinkarnasi dari mantan pilar petir dan mantan pilar air Urokodaki Sakonji. Selanjutnya ada Shinazugao bersaudara yang bereinkarnasi menjadi anggota polisi. Lalu ada 3 murid Urokodaki yakni Tomioka, Sabito, dan Makomo
yang bereinkarnasi menjadi murid SD. Dan yang terakhir, ada reinkarnasi dari sang pilar api Rengoku Kyojuro bernama Tojuro. Di zaman ini dia adalah sahabat dari Sumichiko. Nah, yang luar biasanya di zaman modern ini pun ada dua orang yang masih hidup bahkan masih segar bugar. Yang pertama ada Kirya Ubuyashiki yang menjadi pemegang rekor manusia dengan umur terpanjang di Jepang. Lalu yang kedua ada si iblis Yushiro. Di zaman ini dia berprofesi sebagai seorang pelukis. Dan ia hanya melukis satu wanita saja di dunia ini, yakni Tamayo. Nah, itu saja teman-teman pembahasan manga Kimetsu no Yaiba yang bisa abang berikan. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video dari channel Ribbon Sunda Anime. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.